سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Nasafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Allah ta'ala futuhal arifin wa zakna fid din wa zakna kamal al ikhlas wal yakin summa la rakhilul amal amilin wal salihin wal dinal hadirin ajma'in. Anna Allah yaqbalu minal jami' wa yafu 'anil jami' yuslihu sanal jami' fid din wa dunya akhirah wa la kunatin khasan ila musannif hadzal kitab syaulillahi lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal. Wala ba'sa bitakbili wajhil mayyitis shalih litabarruki. Jadi fasal wala ba'sa, ya, tidak apa-apa, maksudnya tidak ada larangan bitakbili, mencium wajhil mayyitis shalih, wajahnya mayit orang yang soleh, litabarruk, ya, untuk mengharap berkah. Mencium wajahnya mayit yang soleh, orang yang soleh, ya, orang yang baik, ya, itu tidak ada larangan. Wala bitakbilir rajuli wajha sahibihi idza qadima min safarin wa nahwi. Dan tidak ada larangan bitakbilir rajul, ya, seorang laki-laki atau seorang itu mencium wajha sahibihi, wajah temannya, idza qadima min safarin, ketika datang dari bepergian, wa nahwihi, dan yang sejenisnya. Warawaina fi Sahih Bukhari, kami riwayatkan dalam sahihnya Al Bukhari, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Nyai Aisyah radhiyallahu anha, fil hadis tawil, dalam hadis yang panjang, fi wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika, ya, wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, ya, Nyai Aisyah berkata, dakhala Abu Bakrin radhiyallahu an. Jadi ketika Rasulullah wafat itu, ya, Abu Bakar masuk, ke rumah Rasulullah, ya. Nah, kemudian fakasafa, lalu Abu Bakar membuka, ya, bagian kepala Rasulullah, ya, dibuka, ya, kain kafannya dibuka, ya, an wajhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Summa, ya, akabba alaih, ya, lalu Abu Bakar membungkuk, ya, alaihi, ya, di jenazah mayatnya Rasulullah. Faqabbalahu, ya, lalu
menciumnya. Jadi wajah Rasulullah dibuka, ya, bongkok dicium, ya, summa baka, kemudian menangis. Ini jamaah, dasar kita boleh mencium, ya, wajah mayit orang yang soleh. Ya. Ya. Rawaina fi kitab At-Tirmidzi, dan kami lihatkan dalam kitabnya At-Tirmidzi an Aisyah radhiyallahu anha, juga dari Nyai Aisyah radhiyallahu anha qalat berkata, qadima Zaid bin Harisah, ya, Zaid bin Harisah datang al-Madinata, ya, ke Madinah, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti, ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahku, ya, di rumahnya Nyai Aisyah. Fa'atahu, lalu Zaid bin Harisah mendatangi, jadi datang ke rumahnya Nyai Aisyah, datangi Rasulullah, ya. Faqara al-baba, pintunya ditotok. Faqama ilahin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berdiri, ya, untuk nyambut, ya, Zaid, ya, berdiri menuju Zaid, ya. Ya juru saubahu, kemudian Rasulullah menarik bajunya, jadi datangi, karena kan notok pintu, di pintu, ya, Rasulullah berdiri datangi Zaid di pintu itu, ditarik bajunya, ya, ya juru saubahu, ya, fa'tanakahu wa qabbalahu, lalu Rasulullah, ya, itanaka itu adalah merangkul, ya, merangkul, merangkulnya, wa qabbalahu, dan menciumnya. Jadi ini dasar bahwa boleh, ya, mencium dan bahkan sini merangkul, ya, orang yang datang dari bepergian, ya, apakah itu teman, apakah itu keluarga, ya, jadi boleh, ya. Nah, di sini yang jelas, ya, sejenis, ya, laki-laki sama laki-laki, ya, perempuan sama perempuan, ya. Jangan sampai laki-laki perempuan kemudian dirangkul. Ya, ini kan hadisnya kan Rasulullah lalu berdiri, ya, mendatangi Zaid bin Harisah itu, ya, jadi kemudian ditarik bajunya, dirangkul dan dicium. Wa amal mu'anaqatu wa takbirul wajhi li ghairi tifli, dan adapun merangkul wa takbil wajhi dan mencium wajah li ghairi tifli, selain kepada anak-anak, wa li ghairil qadim min safarin, dan selain, ya, kepada orang yang baru datang dari bepergian, wa nahwi, dan seperti sejenisnya, semisalnya, sepadanya. Wa makruhani, hukumnya adalah makruh. Jadi kalau nggak datang bepergian, ya salaman biasa saja, ya. Jadi Pak Sulam ketemu Pak Lamiyun di masjid, ya, sama-sama dari rumah, kan nggak dari bepergian, ya salaman saja, assalamualaikum, terus salaman, ya, nggak usah rangkul, dicium, dipeluk, dicium, ya. Jadi hukumnya adalah makruh. Jadi ngerangkul dan mencium kalau bukan untuk anak-anak, ya, atau kepada orang yang baru datang dari pergian, hukumnya adalah makruh. Nasu ala karahat Abu Muhammad al-Baghawi wa ghairihi.
min ashabina. Jadi itu adalah nas ya, yang sudah menjelaskan tentang kemakruhannya keduanya oleh Abu Muhammad Al-Baghawi dan lain-lainnya dari para sahabat kami. Ya dulu alal karha yang menunjukkan tentang makruh, ya, hukum makruh, ya, merangkul, mencium bukan kepada anak-anak dan kepada orang yang baru datang dari bepergian. Hingga biasanya kalau dari jamaah kita ada yang umroh, yang haji, itu biasanya begitu kan, ketika datang ya salaman, ya dirangkul, dicium, ya. Kalau tidak datang dari pergian, hukumnya adalah makruh. Marawaina fi kitab bi at-Tirmidzi, fi kitab bi at-Tirmidzi wa Ibnu Majah, kami lihatkan dalam dua kitab at-Tirmidzi dan Ibnu Majah, Anasin dari sahabat Anas radhiyallahu an qala berkata, qala rajulun, seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ar-rajulu minna yalqa akhahu aw sadiqahu ayan hani, seorang laki-laki, ar-rajulu, seorang minna, ya, dari kami, yalqa akhahu, yang ketemu saudaranya, aw sadiqahu, atau temannya, ayan hani, ya, apakah ia boleh bungkuk. Jadi kalau ketemu saudara atau teman, apakah boleh membungkuk ya untuk teman atau saudaranya itu? Qala la, dijawab Rasulullah, la, tidak. Qala, lalu rajul, ya orang itu tadi tanya lagi, afazal tazimuhu, apakah boleh merangkul, wa yuqabbiluhu, menciumnya? Qala la, tidak, jadi tidak boleh. Qala fayakhudhu biyadi wa yusafihuhu, ya. Terus orang laki-laki tanya, apakah boleh ngambil tangannya, ya, wa yusafihuhu, dan menyalami, ya. Jadi apakah boleh ini kan tangannya ya diambil terus disalami, ya, apakah boleh? Qala, dijawab Rasulullah, na'am, iya. Qala Tirmidzi hadisun hasan. Jadi kalau tidak dari bepergian, ya, ketemu saudara, ketemu teman, ya, itu ya disalami gitu saja, berjabatan tangan. Salam bukan assalamualaikum, maksudnya berjabatan tangan, ya. Yusafihu itu. Samping salam assalamualaikum, terus salaman maksudnya berjabatan tangan, ya. Jadi tidak usah membungkuk-bungkuk, ya, atau merangkul dan menciumnya, tetapi yang diperbolehkan Rasulullah di sini adalah berjabatan tangan, ya. Qultu, aku berkata, kata Nawawi, wa hadzal ladzi dzakarnahu fit takbilil wal mu'anaqah, ya, ini yang kami sebutkan yang berkaitan, ya, dengan mencium dan merangkul. Wa naula ba'sa bi indal kutumi min safarin wa nahwihi, ya, jadi mencium dan merangkul itu tidak apa-apa, itu ketika dari baru datang bepergian,
wa nahwihi dan semisalnya sepertinya. Wa makruhu karahat tanzihin dan makruh karohat tanzih, nanti makruh tanzih fi ghairihi selainnya, wa fi ghairil amradil al hasan al wajhi, karena bukan amrad al hasan al wajhi ya. Jadi untuk yang lain itu hukumnya makruh, tapi untuk al amrad hasan al wajhi, maksudnya al amrad itu anak laki-laki yang baru dewasa, yang baru balik, al hasanil wajhi yang ganteng ya. Jadi bagus wajahnya, maksudnya ganteng ya. Fa amal amradul hasani fayakhrumu bi kulli halin takbiluhu sawaun qad safan amla. Adapun kepada pemuda atau anak yang baru balik tadi itu yang ganteng ya, jadi itu menciumnya, merangkulnya adalah haram dalam semua keadaan ya. Takbilu sawaun qadima ya, menciumnya sama saja ketika datang qadiman safar, ketika datang dari pergian amla atau tidak. Wa dhahiru dan zahirnya anna niqatahu kata kebilihi, bahwasanya merangkul itu sama dengan menciumnya, au qaribatun min takbili atau mendekati untuk menciumnya. Wala farqa fi hadza baina yakunal maqbalu ya, tidak ada perbedaan di antara keduanya, antara mencium ya itu wal maqbul rajulaini, mencium dua orang sholihaini yang baik keduanya, au fasiqaini atau yang fasik keduanya, au haduma sholihan atau salah satu dari keduanya itu soleh, orang yang baik, wal jami'u sawa atau semuanya itu soleh. Jadi baik itu orang baik, maksudnya orang soleh maupun orang fasik ya, itu kalau tidak dari bepergian ya, hukumnya makruh, tapi haram ya kalau itu dilakukan kepada anak yang baru balik yang tampan ya. Jadi kalau orang perempuan ya yang baru balik ya, perawan yang ayu ya, itu tidak boleh ya. Wal madhabu sahih, dan madhab yang benar indana menurut kami, tahrimun nazar, diharamkannya melihat ilal amradil hasan, kepada anak laki-laki yang baru dewasa ya, jadi pemuda yang hasan, yang tampan ya, walau kana bi ghairi syahwatin, walaupun tanpa melihatnya itu tanpa syahwat ya. Waqad amanal fitnata ya, supaya aman dari fitnah, wa huwa haramun, dan itu haram, kal mar'ati liqauni fi maknaha, sebagaimana melihat perempuan ya dalam semua ya, keadaan ya. Jadi orang laki-laki melihat orang perempuan itu haram ya, haram ya, walaupun tanpa syahwat. Nah, sehingga di sini disebutkan melihat pemuda yang tampan ya, itu walaupun tanpa syahwat juga hukumnya tahrimun nazar, yaitu hukumnya adalah haram, karena disamakan ya, pemuda yang ganteng itu sama dengan perempuan untuk menghindari fitnah. Faslun, fasal fil musafahati ya, berkaitan tentang salaman atau perjabatan tangan. I'lam, ketahuilah annaha sunnatun ya,
bahwa jabatan tangan itu hukumnya sunnat, majma'un 'alaiha indat talaqi, ya, itu sudah kesepakatan para ulama, ya, ketika indat talaqi, ketika ketemu. Jadi ketika dua orang bertemu, salaman itu hukumnya sunnat, ya. Dan faedahnya, manfaatnya, ya, keuntungannya tadi disebutkan bahwa dengan berjabatan tangan itu dosa-dosa diampuni keduanya. Dan di bawah ini nanti ada hadisnya, ya. Saya teruskan, rawaina fi sahih Bukhari an Qatadah qultu li Anasin radhiyallahu an akanatil musafahatu fi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala na'am. Dalam sahih Bukhari diriwayatkan dari sahabat Qatadah radhiyallahu an qala berkata, qultu, ya, aku berkata, katanya Qatadah, li Anasin radhiyallahu an, ya. Jadi Qatadah bertanya kepada sahabat Anas radhiyallahu an, akanatil musafahatu fi ashabi Rasulullah, apakah berjabatan tangan oleh para sahabat Rasulullah di kalangan sahabat Rasulullah itu sudah terbiasa, biasa dilaksanakan, ya, kanatil musafahatu fi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, dijawab oleh sahabat Anas, na'am, iya. Jadi itu tradisinya para sahabat, ketemu itu salaman. Waraina fi sahih al-Bukhari Muslim, kami lihatkan dalam sahih keduanya Al-Bukhari dan Muslim, fi hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, dalam hadisnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, fi qissati taubatihi, dalam kisah taubatnya Malik, ya, Ka'ab bin Malik. Qala, ya, Ka'ab bin Malik berkata, faqama ilayya Talhatu, lalu Tolha, sahabat Tolha, berdiri, ya, menujuku. Tolha itu bin Ubaidillah, di sahabat Tolha bin Ubaidillah radhiyallahu an, ya, ketika Ka'ab bin Malik itu tobat, ya, dia berdiri, Tolha itu, ya, menuju yuharwilu, ya, menuju sahabat Ka'ab bin Malik. Yuharwil itu, ya, jalannya, ya, lari-lari kecil, ya, jadi melaku age-age itu lari-lari kecil, ya. Hatta sofahani wahana'ani, ya, sehingga sahabat Tolha bin Ubaidillah itu nyalami, ya, di berjabatan tangan dengan aku, ya, nyalami saya, ya, wahana'ani, ya, begitu pula, dan memberi ucapan selamat, ya, kepada Ka'ab bin Malik yang taubat, wahana'ani. Warana fi isnad sahih sunan Abi Daud Anas radhiyallahu anhu qala lamma ja'a ahlul Yaman, ketika datang penduduk Yaman, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad ja'akum ahlul Yaman, telah datang penduduk Yaman, wahum, dan mereka itu adalah awwalu man ja'a bil musafahati, mereka itu adalah orang-orang yang pertama kali membiasakan, ya, ketika datang bil musafahati, yaitu berjabatan tangan. Orangnya fi Nabi Daud at-Tirmidzi bin Majah anil Bara qala Rasulullah ma min muslimaini yaltaqiyani fatasafahani illa ghfirallahuma qabla ayatafarraqa. Ini yang tadi saya sampaikan, ya, Rasulullah SAW bersabda, ma min muslimaini, tidaklah dua orang muslim, orang Islam, yaltaqiyan, yang bertemu, fayatasofahani, lalu keduanya itu berjabatan tangan salaman, illa, kecuali ghufirallahuma, diampuni keduanya, qabla ayyatafarraqa, sebelum keduanya berpisah. Jadi kalau ada dua orang Islam ketemu terus mau berjabatan tangan, maka diampuni dosa-dosanya, ya, sebelum, ya, keduanya itu berpisah.
Nggih, nanti ada keterangannya itu. Nggih. Warawai nak Tirmidzi wa Majah nanasin qala Rasulullah ya Rasulullah ar-rajulu minna yalqa akhahu asadiqahu ayanhani ila. Ya. Kemudian ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ar-rajul minna, orang itu adalah dari golongan kami, yalqa akhahu, kemudian bertemu saudaranya, asadiqahu atau temannya, ya, ayanhani lahu, ya, apakah ya dia harus membungkuk untuknya? Qala la, tidak. Qala afal jadimuhu wa qabiluhu, apakah harus merangkul dan menciumnya? Qala la, tidak. Ini tadi hadis sudah saya baca, ada lagi hadisnya ini ya. Qala fa ya'khudhu bi yadi wa safihu, qala na'am, ya. Ya, lalu ya, apakah ya rajul itu, orang itu ngambil tangannya dan berjabatan tangan? Ya, dijawab iya. Ya. Wabil hadis kasiro, dalam bab hadis-hadis yang berkaitan dengan salaman, dengan bungkuk, dengan merangkul itu banyak sekali. Ya. Warana Muwatta al-Imam Malik rahimahullah an-Nata ibni Abdullah al-Khurasani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasafahu yadhab bil ghillu. Rasulullah SAW bersabda, katanya Atta bin Abdullah al-Khurasani, ya, tasafahu, berjabatan tanganlah, ya, salamanlah, yadhabil ghil, ya, itu bisa menghilangkan kebencian. Dengan jabatan tangan itu berarti orang itu nggak benci, ya, menghilangkan kebencian, ya. Watahadau tahabbu, ya, dan saling memberi hadiahlah. Dengan beri hadiah itu tahabbu berarti menunjukkan rasa senang. Watadhabas sahna, menghilangkan permusuhan. Qultu hadza hadisun mursal. Walam anna hadil musafahata mustahabatun inda kulli liqa. Jadi sesungguhnya berjabatan tangan itu dianjurkan, disunatkan inda kulli liqa, ketika setiap ketemu. Ya, setiap ketemu pada teman, pada jamaah. Wa amma itiqadaun nasu min musafahati ba'da sholati subhi wal asr. Ya, adapun kebiasaan manusia berjabatan tangan sesudah pada sholat as-subhi wal asr, sudah sholat subuh dan sholat asar, fala aslalahu fi syar'i ala hadzal wajhi, tidak ada dasar dalam syarak. Ya, jadi salaman sudah sholat, di sini disebutkan sholat subuh itu dan asar, itu tidak ada dasarnya di dalam syarak. Ya, ini adalah pendapat. Walakin la ba'sa, akan tapi tidak apa-apa bihi, untuk melakukan jabatan tangan. Mengapa? Fa inna aslal musafahata sunnatun, karena dasar semula ya berjabatan tangan itu adalah sunnat. Jabatan tangan itu adalah sunnat. Wa qaunihum hafidu alayya fi ba'dil akhwal. Nah, sebagian daripada mereka itu memelihara, menjaga, ya, untuk selalu berjabatan tangan dalam sebagian perilaku, keadaan, al-akhwal, hal. Jadi termasuk ketika selesai sholat, ya. Karena berjabatan tangan itu semulanya adalah hukumnya sunnah, sehingga kalau ada yang salaman ya kita salami, ya. Kalau jamaah sebelah nggak mau salaman, kelihatannya ya jangan dipaksakan untuk salaman, ya. Jadi, walaupun tidak ada dasarnya tapi dilakukan tidak apa-apa, la ba'sa, ya. Bihi fa inna aslal musafahati sunnatun. Asalnya jabatan tangan itu hukumnya adalah sunnat. Ya. La yakhruju dzalikal ba'du an kauni min as-safati allati warada syar' fi asliha. Jadi melakukan
perkara-perkara yang berkaitan dengan jabatan tangan, ya, jadi itu agar supaya tidak terlupakan kesunatan berjabatan tangan, sehingga setiap kebanyakan dari keadaan, ya, itu manusia waksaruha, ya, orang itu biasanya melakukan salaman, termasuk selesai sholat, ya, itu agar supaya tidak lupa untuk mengamalkan salaman atau berjabatan tangan. Yang demikian itu layak judzalika al-ba'du an kauni musafahati allati warada syara' bi asliha, ya, tidak keluar, ya, dari syarak tentang yang berkaitan dengan berjabatan tangan, walaupun pada dasarnya, ya, itu tidak ada dasar, tetapi karena berjabatan tangan itu adalah sunat, maka sebagian keadaan orang-orang biasanya mengamalkan untuk berjabatan tangan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, bisa menangi Ramadan, bisa mengamalkan nilai-nilai Ramadan dengan mengamalkan ibadah-ibadah dengan sebaik-baiknya. Allahumma sholli wa sallim barik alhamdulillahi rabbil alamin wa fa'na bima 'allamtana wa anfa'na warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi